Ketemu lagi dengan aku Adin. Kali ini kita mau ngomongin apa nih? Kita mau ngomongin skincare yang tidak boleh dilakukan ketika skin barrier kita sedang rusak. Ternyata kalau skin barrier sedang rusak ada juga ya skincare yang nggak boleh dipakai. Tapi sebelumnya ingat kan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku tungguin. Jadi skin barrier yang rusak itu masih bisa kita perbaiki. Tapi sebelum skin barrier kalian fit atau masih mengalami ketidaknyamanan, kalian harus ingat-ingat skincare yang tidak boleh kalian lakukan seperti aku jelembringkan berikut ini. Yang pertama yang tidak boleh kalian lakukan adalah melakukan eksfoliasi. Eksfoliasi adalah mengikis sel kulit mati atau pengikisan. Biasanya ini terdapat pada acid toner ataupun skincare yang mengandung AHA, retinol, BHA. Ya itu aja sih, AHA, BHA, dan retinol. Itu yang biasanya dia bersifat mengikis atau merupakan exfoliant agent gitu ya. Itu yang nggak boleh karena skin barrier ini tuh udah tipis, posisi kulit tuh udah tipis. Jadi jangan sampai kita mengikisnya lagi. Kalau kita mengikisnya, skin barrier ini semakin tidak bisa memperbaiki diri gitu. Masih sama dengan yang pertama, yang kedua ini hindari menggunakan skincare yang bersifat brightening. Beda dengan whitening ya, ini brightening. Dan biasanya brightening ini mengandung AHA, BHA, PHA, retinol dan sebagainya yang memang sifatnya itu mengangkat sel kulit mati. Itu juga kalian hindari. Hindari menggunakan scrub atau sikat wajah. Itu penting banget untuk kalian menghindari dua hal itu karena masih sama dengan yang pertama dan yang kedua. Penyebabnya adalah skin barrier yang terganggu itu permukaannya itu udah hampir terkikis gitu ya, atau mungkin udah rusak. Jangan sampai apalagi kalian rolling, kalian scrub, itu akan membuat skin barrier ini makin terkikis lagi, makin tipis, udah deh rusak. Menggosok wajah dengan handuk atau kapas yang terlalu berlebihan. Nah, makanya setiap habis cuci muka, jangan tuh mukanya digosok gini. Nah, jangan ya, tolong ya. Kalian cukup tepuk-tepuk aja atau menggunakan kapas yang berlebihan. Pokoknya serba kapas-kapasan itu akan mengikis kulit juga gitu loh. Karena kapas itu sifatnya emang abrasi. Jadi kalau bisa kapas ini dihindari atau diminimalisir gitu. Kalau aku sih, kalau selama skin barrierku rusak, aku pasti menghindari penggunaan kapas. Jadi aku pakai cleansing oil. Kalau enggak maksimal banget aku tuh pakai satu kapas aja. Kalau memang aku pakai makeup yang tebel dimana emang harus deep cleansing gitu. Skincare yang harus kalian hindari adalah yang kelima, itu menggunakan skincare yang sifatnya mengikis atau mengurangi produksi minyak. Misalnya nih kalau kamu habis pakai itu rasanya itu keset. Nah itu tuh misalnya seperti sabun wajah. Di video yang aku membahas tentang penyebab skin barrier rusak, di situ aku jelaskan kenapa sabun wajah menyebabkan skin barrier terkikis. Nah ini juga kalian tetap harus hindari menggunakan sabun wajah yang hasil akhirnya itu keset atau terasa ketarik atau terasa kering gitu. Habis itu kalian juga hindari menggunakan astringent. Astringent itu adalah istilahnya kalau di Indonesia tuh toner, tapi sebenarnya dia tuh mengandung etanol atau alkohol di ingredient urutan pertama atau kedua. Nah itu kalian bisa hindari dulu menggunakan alkohol. Kalau enggak nanti kulit kalian akan terasa panas dan terbakar. Percaya sama aku karena aku udah pernah ngalamin. Jadi intinya selama skin barrier kalian belum nyaman dan masih terganggu, kalian
Indikatornya ketika menggunakan skincare itu terasa pedes pedih, maka kalian hindari itu dulu sampai benar-benar skin barrier kalian udah kuat. Karena kalau skin barrier kalian udah kuat, kalian ulang lagi menggunakan skincare tadi yang sebelumnya terasa pedih ketika skin barrier kalian rusak, terus skin barrier kalian udah sehat dan kalian nyoba skincare yang sama itu kemungkinan besar kulit kalian tidak akan terasa pedih gitu. Jadi indikatornya ketika skin barrier kalian rusak dan kalian menggunakan skincare rasanya pedih, nah itu bisa kalian hindari dulu atau hentikan dulu pemakaiannya sampai skin barrier kalian udah kuat. Hindari berpanas-panasan. Nah, sinar matahari ini juga bisa kayak menghentikan regenerasi sel kulit gitu loh. Jadi menghambat pelepasan sel kulit mati, menghambat regenerasi sel kulit, dan itu bisa juga mengganggu perbaikan skin barrier. Dan jangan lupa tetap gunakan sunscreen gitu, walaupun kalian di luar ataupun di dalam rumah. Hindari menggunakan clay mask ataupun peel off mask. Clay mask itu yang kayak apa sih? Clay mask itu ada tulisannya biasanya. Nah, dia bentuknya tuh pasta dan dioleskan ke wajah biasanya di 10 menit ataupun 30 menit tergantung dari produknya ya, tergantung dari aturan pemakaian dari si produk itu gitu. Selain itu, menggunakan peel off mask itu juga sama karena dia sifatnya mengangkat atau mengelopak, melempar sel-sel kulit yang dikhawatirkan skin barrier yang sedang sedang memperbaiki diri juga akhirnya ikut terangkat mengelupas. Kalau bisa kalian hindari menggunakan make up gitu. Kalaupun harus menggunakan make up, kalian bisa dengan ditutup dulu dengan pokoknya skincare yang benar-benar menghidrasi, terus habis itu dikunci, habis itu pakai sunscreen, habis itu baru kalian pakai make up. Tapi kalau bisa nih, saranku nih, kalian hindari menggunakan make up karena ketika kita menggunakan make up, kita terlalu banyak menggesek dan menggosok wajah kita. Misalnya seperti menggunakan kuas ini kan ketika pakai blush on ini menggosok-gosok ini, itu tuh udah kayak benar-benar mengganggu ketika skin barrier kalian tuh sedang rusak atau terganggu gitu. Selain itu, menggunakan make up itu juga dibutuhkan effort lebih untuk membersihkannya, sehingga kita kayak harus mengangkatnya ekstra, dan itu yang dikhawatirkan skin barrier kalian juga ikut terdistraksi gitu loh proses perbaikan dirinya, atau mungkin dia terlalu banyak digosok dengan kapas berulang-ulang karena emang makeup yang tebal itu memang membutuhkan effort lebih untuk membersihkannya, yang dikhawatirkan itu malah mengikis kulit juga gitu. Dan selain itu, make up atau warna-warna itu bersifat fotosensitif. Jadi, ketika kulit atau skin barrier kita sedang rusak, terus di atasnya ditimpa dengan make up yang berwarna, itu bisa menyebabkan kulit kita menjadi fotosensitif dan semakin memperburuk kondisi skin barrier kita. Gitu. Jadi itu tadi 8 hal yang harus kalian hindari ketika skin barrier kalian sedang rusak. Tambah satu lagi ya, jangan terlalu lama berenang. Pokoknya jangan berenang, jangan terpapar kapori dulu kalau bisa. Gitu. Itu tadi hal-hal yang harus kalian hindari ketika skin barrier kalian terganggu atau rusak. Tapi itu bukan kondisi selamanya. Jadi bukan selamanya kalian gak boleh pakai scrub, selamanya kalian gak boleh pakai brightening skincare, enggak. Tapi itu hanya sampai kulit kalian sudah terasa nyaman dan sudah sehat lagi. Pokoknya yang penting prioritaskan skin barrier kalian itu udah sehat. Setelah itu kalian bebas untuk trial and error lagi, and to explore dengan berbagai skincare baru. Udah itu aja, semoga bermanfaat buat kalian. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih, dadah.